Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini, kita akan memulai pembelajaran PPKN kita dengan materi integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Kita masuk dalam pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu kata integrasi dan kata nasional. Pertama, kata integrasi berarti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Kedua, kata nasional berarti bangsa. Dalam hal ini termasuk tujuan dan cita-cita nasional suatu bangsa. Jadi, secara sederhana integrasi nasional merupakan proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, integrasi nasional pengertiannya dapat dikaji dari dua segi, yaitu segi politis dan segi antropologis. Dari segi politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan kelompok sosial, tentunya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan seperti sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian, sehingga akan mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Artinya, akan saling melengkapi sesuai bidang fungsi masing-masing. Selanjutnya, bagaimana kita mewujudkan integrasi nasional? Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia memiliki keragaman dan perbedaan. Tentunya sangat sulit untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan integrasi nasional itu adalah dengan menjaga keselarasan antar budaya. Untuk itu, perlu adanya peranan pemerintah dan tidak terlepas juga partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional ini. Kemudian, jawaban yang paling sederhana dan mendasar adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Tentunya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan membentuk dan mengarahkan bangsa Indonesia kepada tujuan negara. Berikutnya menumbuhkan rasa persaudaraan. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu Indonesia. Kemudian, wawasan kebangsaan juga sangat berpengaruh terhadap terwujudnya integrasi nasional. Karena dengan adanya wawasan kebangsaan ini akan memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa, lebih memahami dan mengerti ideologi serta cita-cita bangsa Indonesia. Nah, antara integrasi nasional dan COVID-19 ini, apakah ada saling berhubungan? Tentunya ada, dan merupakan komponen penting pada saat pandemi ini. Perekonomian Indonesia paling banyak dari sektor pariwisata, karena pariwisata mempunyai daya tarik kuat bagi masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri, serta menghasilkan pendapatan yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi. Namun sejak adanya virus ini, perekonomian di Indonesia semakin menurun. Virus corona dapat mengancam integrasi nasional di bidang ekonomi. Penutupan destinasi-destinasi wisata di Indonesia karena banyak pengunjung yang memilih untuk mengisolasi diri di rumah. Dampak yang terjadi apabila tempat wisata ini ditutup, yaitu pemberhentian aktivitas wisata, di mana
tidak ada pemasukan dan pendapatan, sehingga banyak karyawan serta pekerja yang dirumahkan. Adanya integrasi nasional dapat memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan bangsa dan negara. Contohnya, karena adanya kesadaran masyarakat untuk menghindari penularan virus corona ini, mengakibatkan banyak kegiatan adat dan budaya tidak dilaksanakan karena melibatkan banyak orang. Kemudian, melakukan peringatan hari besar keagamaan dengan protokol kesehatan. Selain itu, anjuran pemerintah untuk tetap belajar, bekerja, beribadah di rumah didukung oleh masyarakat. Para pelajar belajar di rumah dengan bantuan teknologi komunikasi. Pekerja-pekerja dapat menyelesaikan tugas kerjanya dengan cepat dan tentunya menghemat biaya. Beribadah di rumah bersama keluarga. Semua tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen bangsa bersatu dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing untuk memohon keselamatan dan keamanan bangsa Indonesia. Hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk menyatukan dan membulatkan tujuan untuk menghadapi virus corona ini? Bersama-sama kita mencapai tujuan walaupun kita berjauhan. Yang perlu dilakukan adalah kita harus menghindari kerumunan banyak orang. Kita tidak berkunjung ke tempat umum dan ramai seperti mal, kafe atau restoran. Menaati himbauan pemerintah, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, menjaga jarak aman dengan orang lain. Karena dengan menjaga jarak, maka jarak akan menjaga kita. Dengan adanya virus corona ini, diharapkan kita semua untuk tidak menyebarkan berita hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya. Kita harus saring dulu berita yang diterima, baru kemudian di-sharing atau dibagikan. Jangan sampai juga mengakibatkan isu sara. Mari kita bersama-sama memerangi virus ini, menyelamatkan Indonesia dari penguasaan virus corona. Kita dapat berupaya sampai adanya cara yang digunakan untuk memberantas virus yang mendunia ini atau virus corona ini. Tujuannya adalah keselamatan dan kesejahteraan semua, terutama negara yang kita cintai. Terima kasih, semoga materi tersebut dapat dipahami dan berguna dalam kehidupan kita semua, terutama terkait pandemi COVID-19 ini.